salam jumpa bersama dengan saya Yuda di podcastnya RRI Sorong, Orang Bicara. Kali ini saya, karena memang selalu podcast saya menghadirkan sumber tamu-tamu saya spesial. Kali ini saya punya tamu spesial, orang yang masih muda, orang yang masih berenergi, bahkan orang ini juga viral tentunya. Nah, kita akan tahu seperti apa sepak terjang narasumber saya, sampai akhirnya juga orang juga mengatakan dia dengan profesinya atau dengan jabatannya titik-titik viral. Viralnya karena apa? Langsung saya perkenalkan saja narasumber saya di podcast Orang Bicara saat ini. Selamat pagi, selamat beberapa. Selamat beberapa. Oke, ini penonton saya pasti sudah tidak sabar. Ini ya viralnya viral apa sebenarnya? Tapi itu nantilah. Saya boleh memperkenalkan dulu tamu saya saat ini. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Ya memang kalau tadi dibilang viral ya cukup lumayan lah di Kota Sorong, bahkan di luar Papua pun juga teman-teman pada tahu semua. Nama saya Rein Aryo Huai, SIP. Saya profesi sebagai ASN, saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Kelurahan Marawai, Kota Sorong, sejak tanggal 7 Januari 2025. Jadi terhitung ini baru sekitar 7-8 bulan lah kita melaksanakan tugas di sini, karena Ibu Nura yang sebelumnya itu pensiun. Jadi saya mengisi kekosongan. Waktu itu ditunjuk oleh pejabat wali kota saat itu masih Pak Mendak dulu. Kita hitung sudah sampai saat ini, ya mungkin itu. Oke, dari Januari ya. Januari. Kemudian mungkin bisa diceritakan perjalanan sebelum sampai bisa posisi seperti saat ini. Oh baik. Saya kebetulan lulusan STPDN tahun 2018. Saya lulus waktu pendaftaran memang dari Kota Sorong, Pak. Saya masuk tahun 2014 dari Kota Sorong. Saat itu saya sendiri lolos dari Kota Sorong. Kami kuliah, setelah itu lulus 2018. Tapi saat itu kita sistemnya rolling, Pak. Jadi setelah lulus saya ditempatkan di Kabupaten Supiori di Biak sana hampir 4 tahun. Jadi saya baru pindah kemarin tuh baru pindah kembali lagi ke sini bulan Desember tahun 2024. TNT-nya sampai Desember 2024. Dan puji Tuhan masuk Januari, masuk libur itu langsung ditunjuk ke sini. Oke. Tapi memang sebelumnya pemerintah sudah punya angan-angan cita-cita harus melalui jalur Oh iya, tentu ya. Di ANPDN itu lulusannya kalau tidak jadi lurah calon itu belum Belum ada di track. Iya, belum. Jadi kita harus karena memang kita kuliahnya 4 tahun itu di lapangan. Jadi kita kalau main di dinas saja itu kurang besar gitu. Kita harus turun ke lapangan, hadapi warga. Karena memang kita itu kan sekolah advokasi, Pak. Jadi memang kita dilatih bagaimana hadapi warga, bagaimana selesaikan persoalan, bagaimana mengamati situasi sosial di bawah. Oke, tapi tarik garis belakang dulu ke belakang. Sosok seorang lain seperti apa setelah, kalau sekarang saya lihatnya seperti ini ya, wah, postur oke, pemikiran, wawasan oke. Dulu sempat seperti anak-anak sekolah SMA, lari dari sekolah, lompat-lompat pagar sekolah, Rein yang kali ini, Rein yang 5-10 tahun sebelumnya sama. Jadi memang disiplinnya dijaga, penampilannya dijaga. Saya di semua 3 saya wakil ketua OSIS. Dari mundur SMP pun juga, ya bukan mau sombong, saya cukup banyak berprestasi juga. Saya di PKLin, Malangu. Nah saya sering tuh waktu di sekolah kita lomba-lomba, naik SMP demikian, naik SMA pun demikian. Jadi saya tidak berubah sebenarnya. Rein yang dari dulu itu hanya mungkin sekarang semakin matang aja. Usianya sekarang dia lebih matang dalam berpikir, bertindak. Kalau dulu kan pastinya beda-beda. Jadi waktu kita SMA seperti apa. Jadi saya anak yang aktif organisasi sejak kecil. Saya orangnya suka tampil di depan. Saya manusia yang tidak mau kalah dengan siapapun. Kita mau ada apapun suka tantangan saya. Saya mau apapun, saya tidak pernah takut mau bersaing dengan siapapun. Saya hanya mau menunjukkan dalam diri saya bahwa saya anak Papua, saya juga hebat. Saya tidak mau kalah dengan orang-orang di Indonesia sini. Kita tidak Papua tidak boleh selalu dibilang terbelakang. Kita tidak boleh ada Papua selalu dibilang paling ketinggalan di negeri ini, tidak boleh. Makanya saya memang kelihatannya orangnya ambisius.
ambisius, tapi ambisius yang baik saya ini. Saya mau berusaha menunjukkan buka mata semua orang bahwa kita Bapak bisa, kita bisa tampil. Kita tidak harus mengakui bahwa kita, karena kalau kita selama ini mengaku bahwa di Jawa itu bagus, di sini itu bagus, sebenarnya itu pikiran kita yang membaguskan mereka. Itu pikiran kita bisa kok. Tapi kan kita selalu terperangkap dalam pengaruh bahwa ya kita di Papua ini kan ya daerah begini. Justru kita sendiri yang membenarkan pikiran-pikiran saudara-saudara kita di luar. Makanya kalau kita mau saya lupa. Dan saya selalu ada apa-apa saya mau selalu tampil di depan. Setiap ada forum apapun saya tidak pernah tidak bertanya. Saya tidak pernah tidak memberikan masukan ke pikiran saya. Karena saya selalu mau tampil. Seperti itu. Jadi juga persiapan dari Bapak Pendidikan tadi ya. Tepuk tangannya boleh lah, ini kayaknya semakin kagum-kagum. Tapi sosok seorang lain lebih banyak pengaruh mana nih? Papa, mama? Oh ya, sekali dari mana dulu? Oh ya. Kalau dari keluarga tadi jelas ya, saya orang Medan. Baru cuma saya lahir besar sekolah semuanya di kota ini, di kota Sorong ini. Dari lahir saya di Sorong, saya lahir 5 Januari 1995. Jadi hari ini saya usia 30 tahun. Hari ini saya usia 30 tahun. Bapak mama PNS, bapak sudah almarhum, mama guru. Jadi kalau mau bilang sosok orang tua, dua-duanya sangat berpengaruh. Kami tinggal di Sorong, kami berdikatkan 4 orang. 4 orang. Kami tinggalnya tidak dalam lingkup keluarga besar biasa macam Angemar, Pelupong, tidak. Kami tinggal sendiri di Akteri, memang orang tua cukup tegas, khas. Dan puji Tuhan kami per hari ini adik kakak semua sudah jadi. Kakak yang tua di Sorsel, saya di sini, adik yang nomor 3 saya, dia IPDN juga, sekarang bertugas di Provinsi Papua di Jayapura. Yang bungsu dokter, sekarang lagi puas, kemarin ngambil di Puncak. Jadi ya, puji Tuhan, orang tua pengaruhnya sangat kuat untuk kami. Sampai hari ini kami bisa seperti ini meskipun ayah sudah tidak di sini dan bisa melihat hasil kami, tapi ya pasti di sana dibanggakan gitu ya, lihat kami. Oke. Sempat tadi bilang di keluarga memang keras disiplin ya, dan itu sesuatu yang baik dan terbukti sekarang seperti ini ya, tentunya ya. Prestasi-prestasi apa yang mengejar perjalanan seorang Ray? Baik, kalau prestasi dari SD ya banyak ya. Kami waktu SD saya banyak ikut lomba CCA saat itu antar gugus, antar kota. Saya mewakili dari SD PKL, terus naik SMP itu agak kurang. Nah nanti di SMA saya juga ikut mewakili sekolah Kota Sorong juga, waktu itu ada Olimpiade Sains di Jayapura. Saya wakili Papua Barat saat itu untuk kategori mata pelajaran biologi. Kita ikut di Jayapura, meskipun memang saat itu hasilnya belum baik. Ikut di Jayapura, tapi ya itu suatu kebanggaan saya juga, tentunya bisa membawa nama provinsi juga. Kita bersaing di sana dan saat itu memang kegiatannya juga diselenggarakan oleh PT Freeport saat itu. Dan juga saya waktu SMA juga saya paskibraka Kota Sorong tahun 2011. Dan puji Tuhan saat itu saya pengibar, saya yang di tengah. Ya, itu suatu kebanggaan saya juga yang bisa mengibarkan sang merah putih. Pada saat itu memang kami semua banyak angkatan saya saat itu hari ini kita semua sudah berhasil. Dan memang untuk sampai pada level bisa tembus IPDN dan itu pun juga itu sudah dalam pikiran semua itu. Jadi saya ini orang yang hidup dengan tujuan. Saya punya target jelas, saya mau ini, jadi harus lewati ini. Makanya waktu pas lulus SMA, saya ini masuk IPDN 2 kali, tes 2 kali. Pas lulus SMA 2013, saya gagal. Tapi itu tidak membuat. Oh tidak, kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Kita evaluasi diri, perbaiki mana yang kurang sini, mana kurang itu segala macam. Masuk 2014, puji Tuhan saya tes lagi dari Kota Sorong, saya lulus sendiri saat itu. Dan tes CAT yang saat ini dibuat, komputer asisten yang kita pakai sistem dipanggil, itu pertama 2014. Itu pertama diterapkan di Papua itu pada penerimaan seleksi pelajar IPDN tahun 2014. Itu kami pertama. Artinya kita anak Papua juga banyak lulusan, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Kita hanya perlu berusaha dan belajar saja seperti itu. Makanya orang memang terkesan dengan saya ini orang yang sombong, ambisius, seperti tidak. Saya hanya orang yang tidak mau kalah dari siapapun. Kita bersaing dulu, tapi ketika kita kalah atau kita sudah biar aja begitu loh. Tidak perlu menyalahkan sistem, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Perbaiki saja diri, evaluasi. Wah, kalau
sosok-sosok pemuda di Indonesia seperti ini mentalnya, ini akan cepat terbang sesuai dengan dia. Tapi nggak kepingin ikut di usia-usia waktu SMA terus masih kuliah dengan jiwa muda yang ingin coba sana, coba pengen tahu sana sini. Tidak kan seperti itu. Misalnya anak-anak muda sekarang kan lebih sorry ya, tertarik kadang-kadang dengan klip-klipnya lampu di sono. Sebenarnya seperti apa? Kalau kemudian itu seperti Bandung ya, memang di Bandung ya. Di Bandung. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kami orang tua kami mungkin khasnya kami. Jadi analoginya begini, Bang. Rain punya posisi baju masuk dalam celana mau seragam itu seperti begitu sampai pulang. Wow. Jadi kita ada berubah-berubah itu. Saya memang selama SMA fokusnya itu pergi sekolah, latihan dari paskibra atau OSIS begitu kita pulang. Saya tidak punya kegiatan di luar itu. Tidak punya kegiatan di luar, mungkin pergi nongkrong, pergi apa. Jadi memang punya pikir untuk pergi sekolah, pulang organisasi ya di sekolah saja, pulang kembali. Kayaknya penonton saya di luar cewek-cewek semua punya tipe-tipe di dalam. Oke, akhirnya bisa sampai dibilang lurah viral itu kenapa? Banyak istilahnya, bilang lurah viral, ada yang bilang lurah konten, ada yang bilang pegawai Pipro lah, apa segala macam lah. Cuma gini, saya memang sejak masuk bulan Januari itu, sebenarnya kontennya itu saya sudah bikin kok sebelum itu. Sudah dari tahun lalu, sudah di Biak sana, mungkin jalan wisata seperti itu. Cuma memang mungkin belum terlalu rame lah. Nanti pas di luar itu, itu meledaknya di situ. Cuma kan memang viralnya itu karena memang kalau saya terawang dari komentar-komentar di dalam cara orang menilai itu seperti apa sih. Nah itu kan munculnya di situ banyak anak Papua yang energi, anak Papua yang semangat, orang muda. Jadi kita berusaha. Saya berusaha dengan zaman media hari ini, kita berusaha memanfaatkan teknologi begitu. Karena dengan zaman, kalau dulu, bagi saya gini, kalau dulu orang tahu berita itu hanya dari wartawan, hanya wartawan saya sekali dulu. Karena pasti wartawan Tempo, wartawan ini, berita-beritanya dari situ. Tapi sekarang dari orang besar sampai anak itu semua jadi wartawan. Itu pandangan saya. Karena apa? Dengan teknologi yang canggih saat ini, semua orang punya HP, semua orang punya Facebook, semua orang punya TikTok, semua orang punya Instagram. Semua orang bisa jadi pengkritik di situ. Untuk itu apa? Kita pejabat publik hari ini, kalau kita tidak punya bukti apa yang kita kerjakan, kita akan digonggong dengan mudah. Kita akan paling susah dijatuhkan. Ada beberapa postingan yang akhirnya saya bersyukur kenapa saya harus konten sampai hari ini. Ada beberapa pertanyaan di grup itu begini. Kalau Bapak peduli sama masyarakat, apa yang Bapak buat sama Bapak jadi lurah? Saya cuma bilang begini, saya tidak mau menjelaskan. Silakan masuk saja ke konten akun saya, di scroll sampai bulan Januari. Di situ sudah jelas semua apa yang saya bikin saat itu. Saya bikin di situ apa, bulan Januari saya bikin apa, Februari saya bikin apa. Semuanya jelas di situ. Dan viralnya juga itu mungkin karena memang ya minta maaf, saya tidak mendiskreditkan teman-teman yang lain. Mungkin karena memang jarang. Mungkin teman-teman yang lain juga kerja juga, saya tidak bilang mereka tidak kerja. Cuma saya mempublis, terus memang dengan sosok anak muda yang muncul energi seperti begitu, nah itu dia jadi viral. Menjadi viral, jadi contoh, jadi wah ini lurah harus begini nih. Jadi bukan berarti kata-kata begitu, tapi bukan berarti lurah lain tidak kerja. Lurah lain hanya nggak mungkin ya konten aja. Supaya kan kita bisa, warga ketika mengkritik kan kita ada alat untuk membuktikan bahwa kita kerja kok. Gitu. Pernah ada warga lapor saya ke pimpinan, saya dipanggil ke orang, kok dibilang gini sana. Bapak main Facebook kan, Bapak buka saja akun saya. Begitu. Saya kerja jelas di situ semua. Artinya kalau mau ditanya dia viral kenapa, ya mungkin karena satu tadi anak muda, lurah termuda hari ini di Kota Sorong, terus anak Papua lagi. Nah itu kan nilai jualnya saya tinggi sekali di situ tuh. Terus kita memang kalau mau dibilang sih kita banyak inovasi Bang di sini. Kita banyak inovasi. Kalau abang lihat di baliho belakang ini ada sadar hukum dan sadar kerja bersama. Jadi saya masuk ke sini bulan Januari itu 1 minggu full awal itu saya koordinasi
dengan pegawai pertama, kemudian dengan Babinsa, Babinsa Tipmas, RT RW semuanya, saya temukan satu hal, masalah di Kelurahan Malawi yang paling mencolok soal Kamtipmas. Soal Kamtipmas, seperti kita tahu kan kemarin beberapa hari kemarin tempat ini kan juga jadi area yang tidak akhirnya ada aksi-aksi dan lain-lain. Saya masuk saat itu banyak laporan, akhirnya kan saya berpikir ini bagaimana nih saya mau buat sesuatu gitu. Karena dalam pikiran tadi saya bilang saya tidak mau jadi lurah yang biasa-biasa saja. Saya mau masuk, saya harus bikin sesuatu. Akhirnya terpikirlah dalam pikiran saya mungkin mau bentuk sesuatu begitu yang bisa mengkoordinir nih, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Malawi. Tapi belum terpikir tuh konsepnya apa, seperti apa. Kebetulan saat ini saya mahasiswa Magister Hukum Universitas Namin Sorong. Pas kita kuliah saat itu, akhirnya dari kampus mengatakan bahwa kita buat pengabdian ke masyarakat. Ya teman-teman mahasiswa yang buat. Akhirnya saya mengusulkan. Saya bilang, saya di kelurahan ini loh, ya gini. Dan puji Tuhan teman-teman di mahasiswa semuanya mendukung. Akhirnya kita rapat, kita rembuk. Muncullah satu konsep, kita bentuk tim yang namanya tim sadar hukum Kelurahan Malawi. Nah, tim itu kita bentuk tanggal 3 Februari. Kita bentuk tanggal 3 Februari pas bersama dengan Rakar Kelurahan Malawi. Kita bentuk 3 Februari timnya. Timnya itu isinya pegawai kelurahan tentunya, Babinsa, Babinsa Kamtipmas, saya sendiri sebagai pembina. Terus RT RW, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya kita masukkan. Tugas mereka apa, Bang? Tugas mereka menjadi mata dan telinga saya di lapangan. Ketika ada potensi-potensi kecil, api dia baru mau muncul besar ini, segera lapor saya, kita turun. Kita padamkan, kita respon cepat. Kenapa orang Papua selalu dikatakan tukang demo? Karena mereka punya kelaparan, mereka punya rasa sakit, mereka punya air mata. Pemerintah terkadang lambat merespon. Itu yang membuat mereka pikir warga ini sederhana. Kita palang supaya wali kota turun. Kita palang supaya kepala dinas turun, kita palang supaya DPR turun. Sederhana. Itu pemikiran warga. Apakah salah? Tidak. Kita tidak boleh memakai ukuran kita menilai mereka, tidak boleh. Itu pikiran mereka. Mereka harus palang supaya lo punya rasa lapar itu didengar. Seperti itu. Dengan konsep yang kita pakai, ada potensi sedikit kami turun. Kami sebagai pemerintah paling bawah kita harus turun cepat. Supaya jangan bikin aksi nanti peluru yang terus. Akhirnya redam. Dan puji Tuhan sampai hari ini persoalan-persoalan di Kelurahan Malawi yang sifatnya masih bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, bahkan sampai persoalan tanah. Kalau biasa kan viral tuh ada misalnya baku maki di Facebook bilang itu pencemaran nama baik lah, pergi lapor di polisi. Ujungnya kan mediasi juga di sana. Hanya hal-hal begitu kami sudah pernah menyurat ke Polsek Sorong Kota, tidak boleh diambil alih oleh Polsek over di sini. Akhirnya sekarang semua persoalan sosial yang ada di Kelurahan Malawi ini Palura tangani semua di sini. Di Polsek hanya ngurus dia nanti mungkin penikaman, begal, yang parah-parah lah. Yang parah-parah begitu saya lepas tangan. Dan puji Tuhan kita punya ini mendapatkan atensi yang baik dari Kanwil Hukum Papua Barat. Dan Palura puji Tuhan kemarin dengan penilaian yang dibuat, Kelurahan Malawi terpilih mewakili Provinsi Papua Barat Daya, satu-satunya kelurahan yang terpilih. Dan kemarin berangkat ke Jakarta, kita puji Tuhan dari semua kelurahan di Indonesia kami masuk 100 besar. Tambah viral lagi. Jadi kami masuk 100 besar. Dan nanti mohon doanya kita nanti bulan Oktober kita masih kembali lagi ke Jakarta untuk lomba penilaian seleksi lagi sampai nanti dapat top 3-nya. 3 besar nasional. Dan kemarin kita kesana sudah dapat 100 besar. Jadi Palura gelar sekarang 2, Bang. Apa itu? Meskipun belum dimasukkan ke dalam SK, tapi saya punya gelar sekarang 2. Jadi Ray Ariowai SIP, NLP, Non Litigation Pitch Maker. Jadi itu orang bilang kayak hakim atau juru damai di kelurahan. Jadi ini dapat pinnya ini. Jadi sudah dapat pinnya lagi. Jadi sekarang pin saya tambah lagi. Sudah tambah 1 lagi. Itu kemarin apa yang dari hasil ini, puji Tuhan tidak sia-sia, tapi selain masyarakat dapat manfaatnya, ya Palura juga dapat manfaat. Selain dapat prestasi ya tambah viral lagi. Palura. Pasti saya tahu semua kita, apalagi aparat dalam 5 tahun di kepemimpinan Pak Prabowo, pasti asta cita menjadi
kita titik tolak mau untuk pembangunan. Sadarkah apa yang Bapak lakukan ternyata masuk poin-poin ini? Oh, sangat masuk, Bang. Jadi dua konsep yang saya angkat ini itu semuanya berawal dari situ. Jadi kita pemerintah ini kan nggak bisa kerja sembarang ya. Saya kan awal saya lihat kan, oh ya cita-cita Pak Prabowo itu ada sekian. Mana nih yang bisa saya ambil untuk kita buat juga meskipun dengan porsi yang tentunya tidak sama dengan dinas maupun kabupaten maupun provinsi. Pasti kita kelurahan beda. Kita lebih ini. Yang ini kan masuk kasta kita juga, terkait dengan kasta kita kedua kalau tidak salah, terkait dengan keamanan. Jadi kita dengan ini kan saya sudah kerjasama. Saya ini sudah terima penghargaan pertama itu dari UNAMIM, Pak. Karena saya mahasiswa diangkat magister mahasiswa hukum yang sudah berkarya di lapangan gitu. Jadi saya terima sertifikat dari Fakultas Hukum UNAMIM dan kemudian kita juga ada MOU dengan UNAMIM juga. Jadi saya punya pegawai ini mereka sudah dilatih untuk menjadi bagaimana menjadi seorang mediator, bagaimana menangani persoalan. Nah itu dari teman-teman Fakultas Hukum UNAMIM mereka yang latih. Jadi mereka kan ada pengabdian kampus kan selalu harus ada pengabdian. Jadi satu kali dengan ini kan kampusnya dapat apresiasi, kita pun juga dapat, jadi sama-sama enak di situ. Kayaknya Pak Lurah nggak bakal bikin tesis ya kayaknya. Prakteknya langsung kelihatan. Jurnal saya begini. Jadi kan kita mahasiswa bikin jurnal, Pak. Jadi mereka sudah bilang sudah Pak Lurah tulis Pak Lurah mau sadar hukum saja masuk di situ. Yang kemudian kan Asta Cita ini kan banyak, ada juga tentang pendidikan, ada ekonomi, ada lagi tentang terutama yang saya fokus saat itu soal pendidikan, jadi pembangunan SDM ini. Kalau beberapa waktu lalu kita lihat waktu penerimaan pegawai ya, ada satu hal yang sangat menyakitkan dari saya. Bukan soal teman-teman demo kan, mereka demo, tapi ada komentar-komentar di dalam itu sangat bikin saya sakit hati. Ditulis dibilang, goblok, Papua nanti pakai baju dinas saya tetap kerja apa-apa. Datang cuma absen langsung dulu cerita-cerita, dia tahu kerja, mau desa, buta hulu. Ya kita sebagai anak Papua yang juga kita punya kualitas, kita sakit hati sekali. Saya pun kecewa begitu. Loh, kok kenapa komentar-komentarnya seperti itu? Tapi itu juga mau kita kalau jujur-jujuran ya, kebanyakan seperti itu. Nah, cuma kan saya punya, kalau mungkin teman-teman lain punya cara counter untuk bagaimana menangani hal itu mungkin dengan demo atau mungkin menyuarakan bilang harus ada keberpihakan yang lebih kuat lagi, lebih lagi. Saya tidak. Kadang-kadang menangkap frontal. Ya, kalau saya tidak. Kalau saya bilang gini, aturan tidak pernah salah, kebijakan itu tidak pernah salah. Hanya cara kita menafsirkan saja. Kebanyakan otsus, undang-undang otsus itu dipahami kebanyakan anak-anak Papua sebagai hak mutlak. Sebenarnya tidak. Dia itu peluang yang lebih besar bisa kita dapatkan. Kalau bilang hak mutlak, kau mau bodoh kah, pintar kah, kau mau berusaha kah, tidak kah, dalam mindset itu saya pilih. Itu salah. Ya. Negara ini kasih otsus ke Papua tidak menghilangkan aspek kompetensi. Itu yang harus dicatat. Makanya meskipun otsus tetap ada seleksi. Nah, itu yang perlu dipahami tuh. Meskipun ada otsus tapi dibagi 80-20, tapi tetap ada seleksinya. Karena negara tidak melepas aspek itu, kompetensi. Hal ini yang kurang dipahami oleh kebanyakan saya punya saudara-saudara. Begitu. Tugas saya apa? Saya masuk di situ. Saya punya teman-teman. Ada saudara Nanes Tawarawi, ada Adi Regina Asmuruk. Kita punya kelompok saat ini yang kita rintis. Kita kasih nama PBD Belajar. Meskipun belum terlalu ramai, tapi kelompok itu udah jalan. Kita udah jalan. Kita buat itu. Pertama kegiatan yang kita buat, kita buka akses. Kalau selama ini muncul di mindset teman-teman bahwa misalnya ada beasiswa ini tuh, itu orang dalam boleh. Kok bapak harus berjalan di situ baru dapat. Atau biasa paling baik itu IPDN itu menang itu alumni itu anak-anak saja bisa masuk alumni punya ternyata. Padahal tidak. Kita buat sosialisasi, kita terbuka. Mari sini kak. Datang kita kasih arahan, ini cara tesnya begini, cara tesnya begini. Tidak perlu orang dalam, kalian saja. Seperti itu. Terus kita juga bikin latih kemarin penerimaan pelajar IPDN dan juga ada sekolah generasi yang lain. Saya bikin pelatihan di sini. Saya latih mereka untuk bagaimana atasi itu namanya CAT, SKD itu. Ya, begitu saya punya kemampuan itu. Jadi saya tidak ragu untuk membagi ilmu itu kepada adik-adik saya dan puji Tuhan kemarin banyak yang lulus.
tahapan SKD itu. Meskipun sampai pada akhir kan tidak lulus semua karena kita terbatas yang kuota. Cuma saya mau memastikan kepada mereka bahwa kamu bisa kok atasi barang itu kalau kamu mau belajar. Tidak harus punya orang dalam, tidak harus pikir pakai uang. Kita semua tidak pakai uang. Tapi kan mungkin karena kebanyakan mindset seperti itu, akhirnya ya berpikir seperti itu. Makanya kami masuk. Dan yang satu poinnya adalah saya dan teman-teman itu kami tidak bikin proposal ke pemerintah atau apa tidak. Kami anak-anak yang sudah kerja. Kami semua punya penghasilan, kami punya beban moral untuk bagaimana membina diri kami. Kami kadang orang, kami bikin kumpul mereka begitu, kami patungan dimakan, beli ini segala macam. Kasih kita punya dana. Kita berkorban, kita mau bantu pemerintah. Jadi kalau sebenarnya harus kota Sorong udah kok. Dia harus kota Sorong lah, Papua lah. Kalau semua punya kesadaran bahwa kita punya tanggung jawab yang sama. Kita punya tanggung jawab yang sama mengurus daerah ini. Contohnya kami sudah mulai, kami anak-anak yang sudah kerja, kami mulai bikin kelompok itu, kita biayai sendiri, kita ini. Pemerintah sudah bantu dengan sediakan fasilitas. Kita kemarin pakai kantor Dora ini, kita punya perpustakaan di daerah di sebelah ini, ada gedung teaternya yang bagus itu, kita pakai kegiatan ulang-ulang di sini. Artinya pemerintah sudah masuk ke menyediakan sarana-prasarana. Nah, tinggal kita yang lain ini bagaimana nih? Kita anak-anak Papua yang ada ini, atau nggak usah anak Papua lah. Kita anak-anak di Kota Sorong lah, yang kalian kalau punya hati peduli kepada SDM yang ada di atas kota ini, di atas tanah ini, kita sama-sama. Kita berkorban juga, kita tidak harus kok selalu mengandalkan pemerintah, nggak perlu. Kalau kita bisa punya biaya sendiri, kita punya kemampuan, kenapa tidak? Kita bantu. Karena pemerintah itu bukan Allah. Mereka bukan kerajaan Allah yang semua dua manusia bisa langsung dieksekusi, tidak. Karena kan terbatas juga. Karena kan warga ini selalu melihat bahwa APBD sekian triliun, sekian miliar. Tapi kan mereka tidak paham tuh, ini lari kemana, ini lari kemana, ini lari kemana. Makanya kita ini yang kita punya jiwa sebagai anak Papua, kita mau anak-anak maju. Kita bergerak di situ. Kita bergerak di pembangunan SDM itu saya dengan teman-teman saya. Bikin hal sini. Yang kemudian juga kalau bicara soal ekonomi, kalau soal ekonomi itu kan satu. Memang itu salah satu masalah juga. Saya masuk ke sini, banyak warga datang di sini ngomong, Lurah, kami tidak pernah dengan bantuan usaha, kami tidak pernah dengan segala macam. Saya cuma bilang begini, di situ saya putar otak, saya bilang bagaimana caranya saya tolong mereka. Kalau lewat dinas, lama, karena itu kan pasti ada mekanisme, kita harus usul dulu, dibahas dulu. Ya iya kalau dijawab, kalau tahun depan gimana? Dan selalu kuota dari pemerintah ini kan sedikit saja. Nah, di sini saya punya konsepnya adalah saya berusaha menyadarkan warga. Tidak harus semuanya ke kami. Gitu. Saya panggil teman-teman perbankan di sini. Dulu kamu bahas kan punya produk-produk itu. Mau kurka, kredit apakah itu kasih tahu ke warga. Dan saya sadarkan masyarakat. Tugas saya menyadarkan warga bahwa Bapak Ibu kalau memang betul-betul punya usaha, saya pikir jangan keberatan. Kita lihat mekanisme ini. Ini pemerintah bantu kok. Misalnya kayak kur kan, itu negara sudah mensubsidi sekian persen dari bunga yang harus dibayarkan. Makanya kan ketika mau pengembaliannya sedikit, itu saya arahkan ke warga. Saya bisa kok, kalian bisa bangkit tanpa harus tunggu pemerintah lama. Cukup ke sini, saya buat suatu keterangan usaha kalian, ke bank, dapat duit, kembangkan usaha. Dan puji Tuhan, kami kerjasama dengan BRI, sampai hari yang kita duduk ini Bang, tanda tangan SKU saya itu sudah kasih cair hampir 1 M di situ, untuk warga Malawi saja. Artinya, saya merasa bersyukur karena saya berhasil menyadarkan warga saya, bahwa jangan selalu kamu lihat ke Pemda. Kita Pemda pun keterbatasan, tidak sanggup, tidak bisa urus semuanya. Ini ada mereka sudah siap ngomong lewat perbankan, lewat PKDA dan lain-lain. Bisa. Jadi tugas saya menyadarkan warga bahwa kalian bisa hidup tanpa harus menderita, tapi ini caranya. Tapi meskipun itu pun saya tidak lepas. Saya memanfaatkan anak-anak praktek yang ada di sini dari Victory, dari Amin, dari SMK 1, mereka kan dengan jurusan-jurusan masing-masing tuh. Ada bisnis, pemasaran, kan saya suruh turun kayak pengusaha mama itu coba latih orang caranya dong atur dong punya uang itu bagaimana. Jangan hari ini jualan dagangan habis tapi tidak berkembang usahanya, itu kelemahan kita itu. Makanya saya sekarang waktu suruh mereka turun, kalian turun, ajari mereka, hari ini penghasilan bisa berapa untuk modal, berapa untuk kerja begitu. Jadi saya, karena kita kelurahan keterbatasan dengan yang lain-lain, ya saya hanya bisa tetap mau bekerja, tapi memanfaatkan apa yang ada.
Saya manfaatkan anak-anak STM dari mahasiswa yang ada di sini, siswa-siswa praktek yang ada di sini, karena saya rasa ya mereka calon sarjana yang mampu juga, jadi mereka tugasnya turun mengajari, membimbing. Kita punya orang tua di bawah ini. Kita nggak perlu bawa orang dari luar datang atau kita sendiri perlu. Kita di sini semua sudah mampu, Jadi nggak perlu sedikit bawa orang Afrika di luar, sedikit bawa nggak perlu itu kalau saya. Ada cerita Asta Cita tentunya ya, tapi dari omongan kita dari cerita Pak Lurah sendiri sudah ada 3 poin yang memang langsung membawa Anda betul-betul cemerlang dan nggak salah kalau memang jadi viral gitu. Ambisi apa lagi ya Asta Cita yang ingin Anda bicara dalam posisi sebagai Lurah di Malawi? Ya, jadi ada memang kalau fokus saya di Malawi memang pengembangan ekonomi ya. Waktu kemarin kita dengar ada Koperasi Merah Putih itu saya yang pertama jemput di PBD. Saya yang musyawarah dulu. Gubernur baru rapat pagi di provinsi tanggal 21 Maret kan. Baru rapatnya pagi, di saat yang bersamaan itu Malawi musyawarah. Saya jemput sekali barang itu. Cuma memang mungkin ini saran buat pemerintah pusat juga. Karena sampai hari ini koperasi itu mati. Kebanyakan koperasi di Kota Sorong ini mati semua. Koperasi Merah Putih. Karena apa? Kita dari awal disosialisasikan bahwa nanti ada dana himbara itu sekitar 3-5 M. Cuma sampai hari ini semua koperasi di Kota Sorong itu masih sebatas sampai akta notaris. Kita belum ada pendanaan dari yang diomong-omongin sama pemerintah, sama menteri bahwa nanti ada bank, cuma bank sampai hari ini pun juga belum terbuka sama kami. Mereka ngomongnya belum ada regulasi ke mereka terkait dengan peminjaman uang tersebut. Jadi memang ambisi saya ya masih tertahan ya barang itu. Karena kalau koperasi ini dia jadi, enak bisa enak ini kita kerja. Karena kami kelurahan itu beda dengan kampung atau desa. Kampung itu punya APBD sampai hampir 1 M, hampir 1,5 M. Kami kelurahan ya. Makanya saya selalu bilang garudanya kepala kampung itu lebih menyala daripada garudanya para kelurahan. Karena dia punya duit banyak, kami tidak. Nah itu kan Menteri Desa pernah ke sini, saya sudah sampaikan itu. Saya sampaikan itu di gedung ACC sana, saya bilang, Bapak suruh kami bikin koperasi ini, desa itu pakai mobil, analoginya. Desa pakai mobil, kami lurah ini pakai motor. Bahkan sepeda mah. Tidak ada dananya. Nah sekarang sudah mati begini, karena kalau desa-desa enak. 3% dari APBD bisa mereka pakai. Kami kurang bisa. Dana pemberdayaan yang setiap tahun 200 juta itu sudah dibagi, itu langsung ke masyarakat. Tidak boleh kita pakai untuk edukasi. Jadi kan dana pemberdayaan kan 200 dicairkan 2 kali, tahap 1 100, tahap 2 100. Tapi itu yang paling kita bangun posyandu. Kita bikin pos kamli, kita kasih bikin jalan-jalan dalam gang-gang yang sudah masuk. Itu aja. Memang ambisi paling besar saya ya itu. Bagaimana Koperasi Merah Putih ini ekonomi masyarakat di sini bisa hidup, karena kita boleh bilang ini kelurahan. Biasa kita bilang kelurahan dan desa. Kenapa sempat saya bilang Malawi ini dijadikan desa saja lah. Karena mayoritas penduduknya di bawah miskin semua. Kalau logika kelurahan itu kan berarti itu daerah industri, orang-orangnya itu sudah mapan semua. Jadi hanya kita ngurus administrasi. Tapi ini kok sampai kalau kita sampai ekstrim turun ke bawah, berarti memang tidak ada kelurahan. Mungkin statusnya diubah jadi desa supaya dana-dana yang besar-besar itu bisa turun, kita bisa menolong banyak orang. Kalau dengan keadaannya seperti ini ya nggak maaf. Saya pun sebagai seorang pemimpin di wilayah ini, saya juga mengakui bahwa memang kami tidak mampu menyelesaikan semua persoalan yang ada di kelurahan ini. Karena apalagi mau bicara soal ekonomi ya sulit bagi saya, apalagi seorang lurah untuk bisa menangani semua ini nggak bisa. Kami hanya sifatnya koordinasi, menyampaikan, mengajari. Saya butuh dukungan masyarakat juga yang betul-betul mau maju ya pasti bisa. Tapi suara seperti ini, Bu Pren sudah sampaikan. Sudah semua. Sudah berapa kali sudah saya sampaikan. Kami kelurahan coba konsepnya diubah sedikit, kami diperkuat sedikit kehilangannya. Kalau per hari ini kan di Kota Sorong kan kelurahan ini hanya ngurus surat-surat yang umum rakyat. Cuma ada misi di pelayanan publik ya pengantar buat nikah. Padahal jika di luar status, kami bisa bergerak. Bebas itu. Makanya saya bilang, Garuda saya menyala sekali itu kalau saya keluar kampung. Uangnya besar.
Ya perlu lah tunggu dana dari kota, dari Pemda, perlu. Kita bisa eksekusi sendiri di bawah. Kita sudah nggak dikasih duit, kita tidak dikasih lagi kewenangan buat cari duit. Kenapa di kampung bisa bikin BUMDes? Kami kelurahan tidak bisa. Nah, itu kan sulit itu. Padahal objek yang kita layani sama masyarakat. Ya kan, lingkungannya seperti begitu. Tugas fungsi di Undang-Undang Nomor 6 2014 sama PP 18 2018 itu sama. Pelayanan publik, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat sama. Desa dan kelurahan. Tapi kami tidak kuat seperti mereka. Jadi ambisi saya memang operasi Merah Putih ini harus ini. Mau bagaimanapun caranya. Kayaknya saya masih tunggu-tunggu itu. Dari pemerintah bagaimana caranya, kalau dananya sudah turun saya kasih tuntutan. Semuanya. Pastilah nanti takut viral melalui podcast saya, pasti apa yang menjadi suara dari Pak Lurah pasti didengar oleh kita juga. Pak Lurah, ini mungkin agak sedikit keluar dari apa yang kita perbincangkan saat ini. Oke, begitu Pak Lurah masuk di sini. Apalagi si anak muda ini terlalu merepotkan. Bagaimana dengan staf-staf apa sendirian? Saya bisa bilang begitu ada di sini pasti lari, bukan takut lagi sudah. Seperti apa tanggapan mereka? Ya, jadi ya memang itu memang kemampuan dari pegawai. Ada muncul yang ditemukan ini agak lain. Jadi memang saya begitu masuk di awal, ya di sini pegawainya memang yang belum berkeluarga saya, paling muda juga, yang paling umur di atas saya tuh kelahiran 90. Kita ada selisih 5 tahun. Dan memang mereka ya tidak menjudge yang pemimpin sebelumnya, semua punya kelebihan dan kekurangan. Mereka masuk mungkin dengan budaya kerja yang dibangun saat itu mungkin biasa-biasa saja, santai-santai saja. Masuk seorang Ray yang punya semangat dan seperti saya uraikan di awal tadi, sampai ada saksi, ada yang mengambil pegawai. Saking satu hari itu bisa 2-3 kegiatan yang dilaksanakan. Saya bawa turun keliling kelurahan semuanya. Hari ini yang ini turun. Jadi karena saya punya gaya muda itu, mereka kaget. Tapi ya lama-kelamaan menyesuaikan juga akhirnya. Karena kan saya bilang sama mereka, kita semakin banyak kegiatan, semakin banyak duit masuk. Itu saya kasih motivasi ke mereka. Karena kan selain saya tidak tunggu Pemda, saya banyak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, dengan orang-orang yang menurut saya mereka karena datang lihat saya di konten seperti begitu, datang ke sini bilang, Lurah, kita lihat keluar konten ini, Bapak cukup aktif ini, Bapak ini kita punya uang ada ini, kan kegiatan ini. Akhirnya saya hanya dengan gara-gara viral di TikTok, saya hanya duduk tenang saja, orang yang menghubungi saya, kita bikin kegiatan ini, sudah datang, kita fasilitasi tempat, dapat duit. Saya bagi pegawai. Saya bilang, ini sedikit banyak kamu terima. Daripada kamu cuma dituduh setiap hari, hanya tunggu dana dari beberapa kota turun buat kamu, dan kita nggak usah. Kita bisa bikin ini, bisa kok. Makanya sampai hari ini kalau orang buka di akun saya, tidak pernah sepi kantornya. Tidak pernah sepi. Ada saja. Termasuk di kita hari ini kan, akhirnya kan. Saya sangat senang gitu. Justru kalau kamu tidak percaya, saya punya pegawai di bawah saya pernah bilang begini. Saya bilang sama mereka, saya akan bikin sampai harus ada media yang undang saya untuk bicara. Saya tidak mau kalau cuma wawancara biasa saya berita harus diundang, harus bicara. Supaya apa? Bukan saya mau pamer, saya mau tunjukkan bahwa ada kok hal-hal baik di kota ini. Kota ini tidak perlu selalu muncul dengan istilah kota bajingan, bajingan karena anak-anaknya apa istilahnya hebat-hebat secara positif. Tapi kan dibilang juga mungkin apa yang begal lah, apa segala macam kan begitu viral. Ada begal di Kelolapan, ada begal di sini, ada apa di sini. Banyak kok hal-hal baik seperti begini yang bisa juga teman-teman media itu bantu tuh. Kita wujudkan kota Sorong ini, kota itu kota inovasi, kota itu kota inovatif juga, salah satu kota yang punya prospek maju. Kita nambah pohon kota Sorong ini. Jadi mari kita tunjukkan hal-hal baik juga. Karena kalau kota tidak aman, kota tidak selalu demo atau begitu kan investasi kan bisa masuk. Orang mau tanam perusahaan, ngapain saya tanam usaha? Misalnya mau di daerah Yokan atau bikin toko situ, nanti dong pacu lagi, kita ini lagi, atau di Jalan Baru, atau di Arteri, atau di mana begitu. Maka kita harus berusaha ciptakan kondisi. Nah, di situ kan saya melihat bahwa teman-teman media ini sangat berpengaruh soal itu. Karena berita ini kan kata selalu terkait orang di luar Sorong bagaimana sih?
Dong ketik soal pasti kan berita-berita yang keluar. Makanya kita berusaha tunjukkan. Nah, salah satu alasan juga kenapa saya sangat aktif membuat konten. Karena saya mau menunjukkan bahwa di Papua itu ada Papua gini loh. Kita juga inovatif kok. Kita juga hebat kok. Kita tidak perlu bahkan saya punya video, salah satu video sudah diposting di Universitas Samratulangi Manado, punya akun resmi. Dan Lurah itu apa ketegasan Lurah Malawi Kota Solo mendapatkan pujian. Di situ dia dan komentar di dalam itu saya senang. Akhirnya mereka buka mata bahwa iya anak Papua juga hebat. Anak Papua juga baik. Nah, hal-hal begini harus dibuat oleh kita semua. Jangan gunakan media untuk goyang-goyang, untuk pamer muka, nggak usah. Apa profesimu, manfaatkan di situ, naikkan dirimu di situ. Dengan semua yang dapat di saat ini, viral dan lain sebagainya. Institusi alma mater sudah ada juga. Oh, saya sudah di. Terima kasih Ade. Ya, kau. Saya kemarin ke Jakarta waktu terima penghargaan ini, saya sudah menghadap ketua ini alumni Indonesia, DPR. Dianggap Ade bagus, pertahankan seperti itu. Karena ketika saya ini kan alma mater yang pertama terangkat, bukan saya. Lah, ya itu lulusan IPDN. Aturan itu harus dari IPDN supaya begitu. PJ yang bisa melihat Anda bakal cemerlang. Sempat SMS satu. Oh iya, pasti. Dia bangga sekali. Saya kemarin ketemu. Saya bilang sampai saya kontak, saya bilang, kakak, kan kalau kita senioritas kita panggil kakak saja. Nanti kalau formal bapak. Ya. Saya bilang, kakak terima kasih. Pak Benhat Rondonu itu, kalau bagi saya ya, kalau biasa kita tahu agen sepak bola yang paling besar itu Juli Mariola itu, dan dia kan agen Zlatan Ibrahimovic. Saya merasa Pak Benhat itu dia adalah seperti itu. Dia sosok yang menemukan potensi dalam diri saya. Ya. Saya ketika masuk bulan Desember itu, waktu sambil menunggu proses mutasi itu, saya kan ditunjuk jadi ajudan dia sementara. Saya jadi ajudan Pak PJ. Ya mungkin di situ dia melihat ini potensinya ada. Makanya saya tidak lama di dia 1-2 minggu. Masuk Januari langsung sudah ini menjadi luar biasa. Langsung dikasih gitu. Dan saat ketika dikasih SK pun juga saya sudah dinasihati sama beliau bahwa jangan bikin malu saya. Ya. Dia berani mempertaruhkan namanya, tapi dia memang sudah melihat sisi positif dari seorang pemain. Karena kan saat itu negatifnya bukan negatif sih. Ada banyak perbincangan karena anak ini baru pindah loh. Baru pindah masuk saya langsung tiba-tiba aku jadi luar sementara banyak yang ada. Begitu. Nah itu kan hal itu yang membuat memang Pak PJ sempat mendapat penolakan di awal, tapi dia buktikan di awal. Dia sampaikan sama saya, jangan bikin malu saya. Saya sudah pasang baru nanti kursi begini, jangan bikin malu. Ya yang puji Tuhan. Per hari ini, ya saya bukan mau sombong sih. Bisa kalau dicek dari Januari sampai Lurah ini bikin apa, dan sudah terima penghargaan baik dari dalam maupun luar siapa. Seperti itu. Saya bukan mau menyombongkan diri, tapi saya menyombongkan sesuatu yang saya bikin gitu. Saya nggak sombong kosong. Karena orang bilang saya sombong, selalu saya bilang begini, kesombongan dalam diri itu harus ada. Sekitar 20-30% dalam diri. Supaya apa? Itu supaya membuat kita tidak boleh takut bersaing. Ketika kita mau bersaing, tentunya kita harus mempersiapkan diri. Kita tidak bisa tidak punya kemampuan apa-apa, aku mau sombong-sombong bersaing, saya kan bikin malu namanya. Tapi dengan saya punya persiapan yang baik, ya itu kan saya buktikan sama Pak Ben yang menunjuk saya ngasih Bapak. Saya mau penghargaan dari bulan, dari kota dapat, dari kampus dapat, dari lembaga-lembaga vertikal dapat. Bahkan yang terakhir saya juara, saya bawa nama Malawi Kota Solo dan Papua Partai. Saya juara, itu kebanggaan saya sampaikan kepada beliau. Dan beliau juga cukup mengapresiasi pertanyaan seperti itu. PR masih panjang dan panas tentunya ya, Bung Reddy ya. Dan jika nanti juga sebagai ASN siap pindah di mana saja, tentunya dengan bekal seperti ini siap ditempatkan di mana saja. Bisa memviralkan kapan saja. Jadi kan kita itu tadi kan ASN itu kan siap ditempatkan di mana saja dengan jabatan apapun. Jadi kan sebenarnya bukan tergantung pekerjaannya, dirimu. Kok paham nggak dengan apa yang kau kerjakan? Dan dari omongan ini juga Anda sudah memaparkan omongan-omongan miris di luar sana tentang Papua dan generasi Papua tentunya ya. Itu tujuan saya. Kadang ada yang bilang saya bilang apa cari uang karyawan lebih pro, sama tidak, bukan itu kok. Itu bonus saja kalau saya. Ya memang akun saya ya berpenghasilan, cuma kan itu bukan
itu bukan hal utama yang saya kejar, bukan di situ. Yang saya mau kejar ya tadi, saya mau berusaha branding diri. Saya memanfaatkan media bahwa saya membranding selain diri saya membranding anak Papua. Saya membranding mindset orang di luar. Anak Papua tidak semuanya tuh seperti mindset mereka. Banyak kok ada di luar itu. Bahkan sampai saya kemarin di Jakarta dihubungi sama orang Kemendagri, bangga sekali. Saya terima penghargaan di Kementerian Hukum, anak Papua berdiri dengan mahkota, saya bangga sekali. Saya menunjukkan bahwa bisa. Tidak harus kita meneriakan kekhususan orang Papua harus dikhususkan, harus di. Ya bagi saya sih, ya sebenarnya negara sudah paling optimal bagi saya. Tidak ada daerah di Indonesia yang penerimaan pegawai 80-20 nggak ada. Kita aja di sini. Ya, tinggal bagaimana kita lihat saja. Seperti yang saya bilang, harus dilihat sebagai peluang. Ya, harus dilihat sebagai peluang. Supaya apa? Supaya kalau peluang kan nanti logikanya saya bisa dapat, bisa tidak. Ya. Untuk bisa dapat, saya harus berusaha. Nah itu konsep yang saya bangun. Saya berusaha mendidik adik-adik, bisa. Kalian harus berusaha. Caranya begini. Bukan caranya kamu bilang kamu gubernur, PT gubernur, Bupati gubernur, atau wali kota kan tidak bisa kayak begitu. Kita harus tetap bersaing. Udah masih yang begitu ya? Zaman sudah berubah ya? Sudah berubah. Saya kan biasa dimaki bilang lurah konten saya, counternya saya konten saya juara. Jadi kan orang melihatnya dari sisi negatif itu yang bikin saya kecewa. Saya bilang, kenapa kalian lihat dari lurah kontennya? Coba lihat apa yang dia bikin gitu loh. Dia terlalu lama main di negatif makanya. Memang buruknya ya memang banyak di ngomongin orang, banyak gitu juga. Tapi saya main saja. Tapi itu membawanya ke sisi yang positif. Yang positif. Ketika saya dimaki bilang begini, lewat 1 hari saya terima penghargaan di Kementerian santai gitu kan. Jadi kan kita kontrolnya dengan prestasi, gitu. Dengan kata dibalas kata. Saya perlu lagi prestasi-prestasi yang ada yang membuat Anda booming dan juga viral tentunya ya. Akhirnya saya ingin ngobrol banyak, tapi saya tahu Anda juga punya tugas melayani masyarakat. Siap. Kita podcast saja Anda sudah menggeserkan waktu masyarakat. Saya nggak mau itu lama-lama terjadi. Dan pesannya apa nih buat penonton podcast saya? Mungkin pesannya ada beberapa nih, boleh ya? Ya, yang pertama mungkin untuk saya punya saudara-saudara orang asli Papua, anak-anak muda saat ini, kita bisa hebat, kita bisa jadi besar, kita bisa mampu mengalahkan semua orang yang ada di sini kalau kita berusaha. Kita harus punya target yang tinggi. Saya pribadi, saya tidak muluk-muluk. Saya punya cita-cita suatu saya jadi gubernur. Amin. Itu yang menjaga saya, menjaga setiap langkah saya, menjaga setiap gerak saya. Apa yang saya buat hari ini, saya kepake juga nanti. Seperti itu. Jadi untuk anak Papua, kita semua punya potensi. Jangan ragukan potensi hanya karena pikiran kita terperangkap dengan situasi yang ada saat ini. Terus kembangkan potensi. Dan untuk kepada masyarakat Kelurahan Malawi secara khusus, orang mohon minta dukungannya atas semua program-program yang kita buat dan kita dukung, karena pemerintah ini mau bikin program sebagus apapun, tapi kalau tidak ada partisipasi dan dukungan masyarakat yang baik pasti gagal. Dan yang terakhir ya untuk Kota Sorong, semoga menjadi kota yang sukses, menjadi kota yang termaju di tanah Papua. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Lurah viral yang menyediakan waktunya Malawi ya. Dan Malawi punya kami di podcast RRI Sorong. Dan pendengar dan juga penonton, akhirnya sampai di sini perbincangan saya dengan sosok anak muda Papua yang tadi berobrol kita bisa melihat ada banyak sisi positif yang ia sudah tularkan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tamu-tamu podcast RRI Sorong Bicara yang spesial. Saya Yuda pamit, sampai jumpa.